Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali lewat acara Oase Rohani Katolik. Semoga berkat rahmat dan kasih setia Tuhan, kita senantiasa merasakan damai dan sukacita. Saat ini di ruang studio sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Agustinus Setio Wibowo SJ, yang akrab kita sapa dengan Romo Setio. Mari kita sama-sama menyapa Romo. Halo Romo, apa kabar hari ini Romo? Kabar baik Rofi, terima kasih. Iya, selalu salam sehat Romo. Sehat, salam juga untuk para pendengar yang terkasih yang setia mendengarkan Oase Rohani Katolik. Iya, terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan mengawali perjumpaan ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Romo Setio. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami pada hari ini bersyukur untuk perayaan kabar sukacita bagi Bunda kami, Ibu Maria. Kami hendak merenungkan sabda pada hari ini mengenai janjimu akan kedatangan Yesus. Kami juga ingin mencontoh, meneladani Bunda Maria yang dengan penuh ketaatan dan penuh cinta, tunduk, patuh, dan taat kepada sabdamu. Semoga kau berikan roh kepada kami, supaya kami mempunyai hati yang lembut untuk mendengarkan sabdamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, seperti biasa kita akan mendengarkan bacaan-bacaan sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Dan saya akan membacakan bagi Anda semua bacaan yang pertama dan kedua. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, bab 7 ayat 10 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan bab 8 ayat 10b. Serta bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 4 sampai dengan 10. Dan nanti kita juga akan mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14, bab 8 ayat 10b. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita dengan segenap hati menaikkan mazmur tanggapan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai dengan 10. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi mula-mula ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa." Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah saat ini kita mendengarkan bacaan Injil. Kita daraskan pembukaan untuk Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Setio untuk bacaan Injilnya. Romo, pada hari ini adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Betul, ya Romo. Pasti ya. ada pesan-pesan yang istimewa dari bacaan-bacaan tadi. Ya. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan pertama dan kedua barangkali? Ya, kita mendengarkan pada hari ini sebagai kabar sukacita, yaitu janji kedatangan Immanuel. Ya, tadi dikatakan artinya Allah menyertai kita. Nabi Yesaya menegaskan sekali lagi bahwa Allah kita adalah Allah yang akan terus bersama umatnya. Dalam perjanjian lama ya ada macam-macam kisah, juga pengkhianatan ya, tetapi Allah tetap setia.
Iman yang kita warisi dari perjanjian lama adalah iman akan Allah yang menyertai bangsa Israel. Sejak zaman Abraham, perbudakan di Mesir, ya. Lalu Allah menyertai dalam bentuk hukum, ya. Lalu Allah menyertai dalam bentuk nabi, hakim-hakim, ya, yang mendampingi bangsa Israel. Jadi itulah wujud dari penyertaan Allah dalam sejarah, dalam peristiwa suka maupun duka. Dan janji Allah, sebagaimana kita dengarkan dari Yesaya, secara sempurna nanti akan kita terima, yaitu lewat inkarnasi Yesus, ya, penjelmaan Yesus menjadi manusia. Dan praktis sebagai manusia, Yesus nanti akan tahu mengalami semua suka duka anak manusia, ya. Bagaimana rasanya lapar, haus, bagaimana rasanya ditolak oleh sesama, dikhianati oleh sesama, bagaimana rasanya sakit dan dibuang oleh masyarakat, ya. Dan lebih dari itu, Yesus yang kita dengarkan tadi kisahnya Maria yang menerima malaikat Gabriel, ya, lalu mengandung dari Roh Kudus, ya. Lebih dari itu, Yesus sebagai wujud dari Immanuel sangat paham akan ketakutan manusia, yaitu ketakutan pada penderitaan dan kematian. Itu makanya sebagai wujud penyertaan, ya, Allah yang menyertai kita, Yesus pun akan masuk mengalami derita dan kematian. Dalam soal derita dan wafat ini, meskipun Yesus tidak berdosa dan tidak bersalah, Dia memberikan contoh yang ekstrem kepada kita bagaimana tetap taat kepada Bapa pun ketika yang dihadapi adalah kegelapan dan penderitaan. Dan terakhir, jangan lupa Immanuel yang bermakna Allah yang menyertai kita itu juga akan tampak ketika Yesus bangkit. Nah, Yesus bangkit dan Dia menjadi roh yang menyertai umat manusia. Artinya Allah sungguh-sungguh menyertai kita lewat Yesus, bukan lagi terbatas pada ruang dan waktu di Palestina, tetapi juga selama-lamanya sampai saat ini. Jadi Allah pun dalam wujud roh Yesus, Roh Kudus menyertai kita. Itulah janji yang terwujud nyatakan yang kita rayakan hari ini dalam misteri sukacita Bunda Maria, warta dari malaikat Gabriel. Jadi inilah kabar sukacita kita yang pertama, Roh Yesus, Roh Allah menyertai kita, hidup dan menyertai kita saat ini. Ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Sungguh kita bersuka cita juga mendengarkan pesan Tuhan seperti yang Romo sampaikan tadi, ya Romo, ya. Silakan dilanjutkan Romo. Ya. Nah, kemudian kita mendengarkan bacaan kedua, ya kan? Jadi saya kira ada kaitan itu antara Yesaya dan surat kepada orang Ibrani. Ya. Kabar sukacita yang kedua, saya kira tampak dalam surat kepada orang Ibrani tentang perubahan cara beribadat, ya, baik, atau perubahan kultus atau ibadah kepada Tuhan. Begitu lama, jadi kalau dalam agama-agama biasanya kita berkorban, ya, ada entah itu mengorbankan kambing, sapi, ya. Kita juga mendengar orang tua Yesus mempersembahkan 2 burung tekukur, ya. Nah, dengan Yesus, menurut dalam tafsiran surat kepada orang Ibrani, lewat peristiwa Yesus, kurban itu kita ubah sekali selama-lamanya. Begitu lama dalam agama-agama yang ada, relasi kita dengan Tuhan itu diterjemahkan lewat upacara persembahan. Kalau kita melihat kultur budaya-budaya kuno, ya, sampai agama-agama yang ada, manusia mempersembahkan sebagian hasil jerih payahnya, entah hasil bumi, ternak, atau hasil kerjanya dalam wujud uang, kepada Tuhan, ya, sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas berkat yang telah diberikan, karena ada musim, ada cuaca yang baik, hujan dan panas yang cukup, tanah yang subur, ya, sehingga dianggap layak kalau manusia mempersembahkannya sebagian dari hasilnya itu kepada Tuhan. Atau kadang-kadang dalam agama-agama kita juga diajari bahwa manusia mesti memberikan kurban silih. Ya, kurban pepulih sebagai tanda pertobatan, ya. Mungkin ia melakukan kesalahan, dalam arti itu dia merusak hubungannya dengan Tuhan, ya. Maka sebagai tanda pertobatan, tanda menebus, ya, maka lalu ia mengorbankan sebagian miliknya untuk meredakan, ya, kemarahan Tuhan. Jadi ada semacam logika transaksional, ya, di balik praktek ibadah seperti itu. Kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, lalu kita mengembalikannya, ya, supaya mendapatkan lagi setelahnya. Atau kita mengecewakan Tuhan, dalam relasi kita dengan Tuhan kita mengecewakannya, maka sebagai tanda pepulih supaya relasi menjadi baik lagi,
kita memberikan sesuatu yang menyenangkan, supaya Tuhan berkenan lagi kepada kita. Nah, hidup, sengsara, dan wafat Yesus begitu luar biasa, sehingga menurut surat untuk orang Ibrani, pada peristiwa Yesus ini, siklus transaksional diputus. Ya. Apa itu Romo siklus transaksional? Jadi, memang agak susah. Tapi begini, kurang lebih penjelasannya begini. Dari sisi Yesus, mengapa tidak ada transaksional dalam peristiwa Yesus begini? Dari sisi Yesus, kita tahu bahwa Yesus bukan orang yang bersalah. Iya. Namun ia memberikan hidupnya demi ketaatan kepada Bapa. Jadi dia mengalami penderitaan, dia dikhianati, menderita, disalib sampai mati. Pun ketika sebetulnya tidak ada kelayakan apapun dari sisi Yesus untuk dihukum. Iya. Ya tidak ada kesalahan. Iya, betul. Tapi kenapa dia mengalami itu? Jadi pengorbanan Yesus itu begitu sempurna, tanpa motif transaksional, sehingga dia menjadi model sekali dan selama-lamanya untuk hubungan kita dengan Tuhan. Dari sisi Allah, kita juga tahu bahwa Allah tidak menghendaki kurban dalam arti untuk menyenangkannya, ya, entah sebagai ucapan terima kasih, entah sebagai ucapan minta maaf. Jadi dalam peristiwa penderitaan, wafat, ya, Yesus, ya, di situ semacam logika transaksional kita itu mentok begitu loh. Ini di mana transaksionalnya? Yesus nggak bersalah, tapi dia kayaknya dihukum gitu. Tapi dihukum untuk apa begitu kan? Dan kita bilang bahwa ya Yesus melakukan semuanya itu karena taat pada kehendak Bapa. Pada kehendak Bapa. Dia mau menjalankan sampai seujungnya wujud cintanya pada Bapa, sehingga dia ya sudah dilakoni, ya, dijalani itu semua. Saya membayangkannya begini, mungkin pakai cerita ya lebih bisa masuk. Bayangkan Mbak Rofi menjadi orang tua yang mempunyai anak-anak, ya. Iya. Tentu Anda senang kalau anak-anak itu kadang-kadang datang, kalau nanti anak-anaknya sudah besar ya, sudah berkeluarga begitu ya. Tentu Anda senang kalau anak-anak datang dan memberi oleh-oleh atau uang kepada Anda sebagai ucapan terima kasih karena telah mendidik, membesarkan mereka. Anak-anak kadang juga memberikan hadiah atau uang pada Anda karena mungkin anak-anak merasa bersalah gitu. Lebaran tahun lalu nggak datang, Natal tahun lalu nggak datang ya, maka lalu sebagai silihnya next time kasih apa gitu, angpau yang lebih tebal dari biasanya untuk mengganti kesalahan gitu ya. Lalu ada seorang anak, bayangkan ya, ada seorang anak yang bukan hanya memberikan sesuatu, tetapi memberikan seluruh hidupnya tanpa syarat kepada Anda. Wow. Ia tidak memiliki salah apa-apa, dia juga tidak harus menebus apa-apa, tetapi karena cinta dan taatnya, kasihnya kepada Anda, kepada Mbak Rofi, dia lantas memberikan seluruh hidupnya untuk Anda. Sebagai orang tua yang baik, apakah Anda masih akan minta sesuatu pada anak itu? Tidak tentunya Romo, karena dia sudah memberikan segalanya. Atau Anda merasa begitu dicintai dan ditaati sehingga akhirnya Anda mengatakan, kamu sungguh-sungguh anakku, terima kasih atas cintamu, aku juga mencintaimu. Jadi tak perlu lagi kamu memberikan apapun padaku, ya, kehadiranmu sudah membahagiakanku. Jadi mungkin ilustrasi semacam itu yang bisa menjelaskan bahwa akhirnya dalam relasi kita dengan Tuhan, berkat Yesus, tidak ada lagi transaksi. Tidak ada lagi, yang ada hanyalah cinta, kasih, pengorbanan setulusnya. Meskipun ya sekali lagi ya ada dimensi gelap dari salib yang harus dialami ya, harus dialami. Tapi kita percaya bahwa dengan kebangkitan Yesus memang itu semualah jalan peribadatan kita. Jadi dengan Yesus maka kita sebagai umat Katolik lalu kita tahu bahwa orang Katolik tidak diwajibkan ya, misalnya harus persepuluhan, harus membayar sekian, tidak ada lagi. Tentu ada kolekte ya kan, ada kolekte, tentu ada sumbangan ini itu terutama pada masa Prapaskah ya. Namun kita tahu bahwa itu semua tanpa kewajiban yang mengikat, ya. Berbeda dengan teman-teman yang lain. Kolekte dan sumbangan hanyalah wujud tanggung jawab sosial kita sebagai umat ya, pada gereja. Namun kita tidak pernah, ya, gereja Katolik tidak pernah berbicara seolah-olah uang kolekte dan persembahan Anda ya membuat Anda memiliki relasi khusus dengan Allah. Ya. Saya kira tidak sampai ke situ. Jadi cara beriman kita adalah mengikuti model Yesus ya. Persembahan terbesar bagi Allah adalah hati yang tunduk dan taat kepada kehendak-Nya. Jadi ini kabar sukacita kedua bagi kita orang Katolik. Baik Romo, terima kasih Romo Setio untuk penjelasannya Romo. Saya tertarik sekali dengan perkataan Romo yang terakhir bahwa persembahan kita adalah hati yang tunduk dan taat kepada Allah. Bagaimana caranya Romo, terutama kita yang sedang dalam masa Prapaskah ya Romo ya,
untuk membuat hati kita tuh tunduk dan selalu taat kepada Allah. Pastinya nggak mudah, Romo, karena Ya. kita masih hidup kita kan juga dari daging ya, Romo ya. Masih punya hal-hal keinginan-keinginan daging. Nah, bagaimana menurut Romo supaya kita bisa punya hati yang tunduk dan taat pada Allah, kehendak Allah? Itu gimana caranya? Ya, tentu tidak mudah ya. Iya. Tapi begini, misalnya kita ambil konteks sekarang cebong kampret itu ya. Sedangkan pemilu nih, mau pemilu ya, orang pada marah-marahan ya. Iya, iya, betul, Si cebong Romo. menuduh kampret begini, si kampret menuduh si Iya, cebong begitu. Nah, lalu betul. akhirnya ada membentuk golongan sendiri namanya golput ya. Anda Iya. menuduh dua-duanya begitu. Jadi dalam iklim saling mengadu ya, iklim yang ini kan sangat manusiawi ya, Iya. kita emosi begitu ya. Kalau kita merenungkan gimana sih kita mau tunduk dan taat pada Allah ya, Iya. artinya lalu ya apa yang dibilang dalam surat Gembala ya. Setia pada hati nurani Iya, ya. setia pada hati Kita nurani. punya pilihan masing-masing, kita menghargai pilihan orang lain juga ya. Kita menahan diri. Ya, saya kira penting untuk menahan diri ya, belajar untuk mungkin kita punya pendapat yang mungkin baik dan benar ya. Kita lihat orang lain lebih bodoh dari kita ya. Iya. Tapi kadang-kadang untuk untuk situasi yang lebih nyaman menahan diri. Iya. Saya nggak tahu apakah di keluarga-keluarga Katolik juga ada yang mulai perpecahan ya, karena suami milih A, istri milih B, anak milih C begitu ya. Mudah-mudahan APP yang pertama menyadarkan kita, Romo, Mudah-mudahan. berhikmat dalam keluarga. Jadi ada hikmat. Nah, Iya. berhikmat itu juga salah satu cara untuk menjadikan hati kita tunduk dan taat pada kehendaknya. Jadi lewat hikmatnya, lewat kebijaksanaan, lewat menahan diri ya. Terutama mulut ya, mulut hati-hati. ya, Kita harus iya. hati-hati dengan mulut. Iya, betul sekali, Romo. Baik, Romo. Jadi cara-cara seperti itu bisa membuat kita untuk memiliki hati yang tunduk dan taat pada Allah. Bisa, ya. Jadi tadi mendengarkan hati nurani, Betul. kemudian menahan diri Menahan ya, Romo diri, ya. Baik. melihat orang punya belas kasihan juga sama orang ya. Iya, baik, Tidak Romo. harus menang-menangan begitu. Iya, iya. Baik, Romo. Romo, tadi Romo juga mengatakan ya bahwa model kita itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah menderita juga sebelum mengalami kemuliaan. Tetapi tadi Romo juga bilang yang paling ditakutkan adalah penderitaan dan kematian. Betul. Meskipun sudah ada model Tuhan kita Yesus Kristus Ya. yang setiap tahun kita rayakan, kita Ya. renungkan, tapi tetap aja yang namanya penderitaan dan kematian ini banyak orang takut. Betul. Bagaimana Romo meneguhkan hati kita melalui firman Tuhan supaya kita nggak takut sama yang namanya penderitaan dan kematian? Ya. Jadi penderitaan fisik ya. Iya, Dan juga penderitaan psikis ya. iya, Jadi penderitaan fisik itu misalnya kita kena kanker, lalu Iya. kita sakit ya, memang sakit sekali begitu ya. iya, Lalu penderitaan psikis itu misalnya kita menjadi orang tua, lalu kita ditinggalkan anak-anak, iya. tidak ada yang Itu menengok, pasti sedih hidup banget sendirian itu, ya. Romo. Itu kan memang hal-hal yang terjadi ya, hal yang terjadi dan memang menyedihkan ya. Iya, De facto tidak enak begitu ya. iya, Dan tentu lebih dari itu semua adalah kematian ya. Kita banyak bertanya-tanya apa yang akan terjadi ya nanti Iya. kalau semuanya ini selesai ya. Apakah akan ada eksistensi kita akan masih berlanjut ya. Seperti apa, bagaimana kita tidak tahu ya. iya, Jadi memang satu ada hal-hal yang memang menyakitkan dan kedua ada yang kita bilang kita nggak tahu ya, kita berhadapan dengan apa. Nah sebagai orang beriman saya kira model Yesus itu adalah dia semacam gini. Jadi kan Yesus itu kan menderita, iya, tetapi menderita tanpa alasan, iya, ya kan? Kalau kita sakit kanker, barangkali kita sebenarnya paham ya, Iya. kita salah makan ya, bertahun-tahun kita makannya ngawur ya, Iya, atau bisa. bertahun-tahun kita hidupnya ndak baik ya, Iya. tidak pernah olahraga ya, Iya. sehingga lalu ya akhirnya ya. Jadi ada reason ya di Iya, balik oke. penderitaan kita. iya, Yesus itu dia menderita dan kita nggak tahu reasonnya apa begitu ya. iya, Dia nggak salah, Iya. dia nggak ini ya. Jadi penderitaan yang dialami Yesus adalah penderitaan yang jauh lebih absurd, ya. absolutnya. Sulit dimengerti, Iya, tanpa alasan. iya, Nah kita sebagai orang beriman, setiap kali kita mempersiapkan Paskah, lalu kita masuk terutama dalam Jumat Agung ya, Iya. kita diajak merenungi mengenai misteri salib. Makanya Iya. dibilang misteri ya. iya, Kenapa Yesus harus menderita sedemikian besar, kesakitan sedemikian besar ya, dan tanpa alasan. iya, Dan seandainya kita berani merenungkan itu, lalu kita menyatukan penderitaan kita sendiri dengan Yesus, Iya.
harusnya lalu kita tahu bahwa penderitaan kita masih lebih kecil. Iya. Setelah kita menyatukan dengan penderitaan Kristus. Ya. Makanya Ya. bagaimana kita bisa menghadapi penderitaan dan kematian, Iya. satu-satunya yang diwariskan kepada iman kita adalah tanda salib ya. Iya. Salib kayu palang gitu ya dengan korpusnya yang mengajak kita untuk mengingat bahwa Yesus Tuhan kita sudah mengalami itu semua. Iya. Dan dia berani menghadapi itu, dia Iya. menanggung dengan tunduk dan taat kepada Bapa. Dan kita tahu bahwa Tuhan akan membenarkannya, Tuhan akan membangkitkannya. Iya. Jadi itulah iman, harapan dan kasih. Iya. Ya, jadi kalau kita beriman kepada salib, kita akan memiliki harapan Iya. dan hidup kita akan menjadi penuh kasih. Amin, Romo. Terima kasih, Romo. Ya. Semoga pada hari ini kita semua yang sedang mengalami penderitaan baik psikis ya Romo maupun Ya. juga jasmani, seperti kata Romo, kita bisa memandang Tuhan, mandang salib Tuhan, menyatukan penderitaan kita pada Tuhan ya Romo ya. Atau paling tidak memohon kekuatan ya kepada Ya, memohon Yesus juga di ya, Romo ya. salib ya, supaya kita diberanikan, kita dikuatkan ya. Karena Ya, saya ya, tahu betul, kita semua Romo. lemah ya, kita Iya. semua saat sakit itu betul-betul nggak berdaya ya. Iya. Ya kita memohon lah paling Iya, tidak. baik Romo. Terima kasih Romo. Saya juga suka melihat orang berdoa di gereja ya Romo ya, Ya. ibu-ibu gitu ya. Saya sampai terharu banget. Saya nggak tahu ibu ini berdoa apa enggak, karena mulutnya nggak komat kamit, hanya menatap kepada salib dan keluar air mata gitu. Saya kebetulan doa deket-deket ibu itu, lalu saya berpikir juga dalam hati ini, ibu ini sedang apa ya. Mungkin juga dengan cara seperti itu ya bisa Ya, betul. memperoleh keberanian ya. Jadi Cuman dengan- mandang doang betul, Romo. menatap. Itu kan makanya kita Iya. punya tradisi baik di keluarga Katolik memasang salib di rumah Iya, kan, karena in case mungkin nggak sempat ke gereja atau apa, Iya. di rumah pun bisa begitu Bisa loh. ya, Romo ya. Pandanglah salib yang kita pasang yang sudah diberkati itu, Iya. sambil meditasi merenungkan ya apa Iya. yang dialami Yesus, apa yang saya alami. Ya. Iya. Lalu kita satukan ya, lalu kita mohon kekuatan supaya karena hidup masih harus jalan terus begitu. Iya. Show must go on Ya, ya so Romo. must go on ya. Sehingga kita tuh punya iman, punya harapan dan kasih. Kasih, Ini yang paling ya. susah kan, tetap Baik. punya kasih. Iya. Karena kalau kita lagi menderita, pengennya kan marah-marah, Iya. nyalakan orang lain ya. Iya, betul. Nah, semoga dengan memiliki kekuatan dari salib kita Iya. masih bisa mengasihi, Mengasihi. tetap ramah, Iya, tetap baik. senyum ya, tetap Iya. baik kepada orang. Baik Romo. Terima kasih Romo Setio untuk permenungan yang kita sama-sama petik dari bacaan-bacaan pada saat ini. Dan kita akan lanjutkan lagi Romo di Ya. Dialog Iman. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Setio dalam acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, kita kembali dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua Dialog Iman, masih bersama dengan Romo Agustinus Setio Wibowo SJ, yang akrab kita sapa Romo Setio. Romo, kita kembali melanjutkan permenungan Baik, pada ya. saat ini, dan saat ini kita akan merenungkan bersama bacaan Injil. Ya. Hikmat apa Romo yang dapat kita petik dari bacaan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Rofi. Jadi untuk bacaan Injil dari Santo Lukas ya, kita mendengarkan kabar sukacita yang ketiga, Iya. tentu saja yaitu kedatangan Yesus sendiri. Yang pertama tadi tentang Immanuel, Iya. yang kedua tentang bagaimana sejak peristiwa Yesus cara kita beribadat menjadi sama sekali lain ya. Iya. Kita tidak lagi terikat pada persembahan-persembahan material. Iya. Dan yang ketiga tentu adalah ya yang kita peringati hari ini adalah kabar sukacita kedatangan Yesus itu sendiri. Iya. Warta malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, dan berkat Maria maka sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dengan mengikuti Yesus kita bersyukur sekali karena kita mengikuti sabda yang menjadi manusia, sabda yang menjadi daging. Dalam agama kita tidak pertama-tama mengikuti sabda atau tulisan-tulisan yang mati ya, tapi kita mengikuti sabda yang menjadi manusia, sabda yang menjadi daging. Manusia itu hidup, dinamis, ya, jauh lebih kaya daripada tulisan ya, huruf-huruf mati. Itu makanya dalam agama kita, ajaran kita tidak pernah terlalu kaku, ya, seolah-olah harus mengikuti dogma-dogma aturan-aturan agama itu seperti mengikuti pasal-pasal undang-undang begitu ya. Iya. Tidak ya, kita itu sebagai umat Katolik kita itu mengikuti manusia yang hidup.
bernama Yesus. Yesus. Ya. Yesus sendiri juga sangat jelas dalam hal ini ya, dalam banyak perikop-perikop ya, tentu kita ingat ya, dia mengatakan hari Sabat itu untuk manusia, Iya. bukan manusia untuk hari Sabat. Sabat, ya. Artinya aturan memang selalu ada di kalangan manusia. Ajaran gereja juga ada banyak aturan ya, tapi kita selalu diajari oleh Yesus bahwa manusia selalu lebih penting daripada berbagai macam aturan yang ada. Iya. Yesus kita tahu ya, sebagai model hidup, sebagai manusia yang kita ikuti ya. Yesus juga tak jarang menabrak ya, legalisme ya, kesukaan pada hukum ya. Orang Yahudi yang kaku ya, karena terlalu berpegang erat pada aturan-aturan. Saat Yesus ditanya siapakah sesamaku, Yesus bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Iya. Ia sengaja mengambil contoh orang Samaria, orang kafir ya. Iya. Justru orang yang dianggap kafir oleh orang Iya. Yahudi. Untuk menunjukkan bahwa kebaikan hati itu bisa berasal dari siapa saja. Iya. Tak peduli apakah dia dari agama kita atau di luar agama kita, yang Iya. terpenting adalah berbuat baik, Iya. memberi kehidupan kepada orang yang menderita. Sikap seperti itu yang disukai Allah ya. Itu makanya kita sebagai orang Kristiani, pengikut Yesus, kita jarang atau mungkin nggak pernah ya, kita mengkafir-kafirkan orang lain ya. Iya. Kita malah dididik untuk melihat kebaikan di mana-mana, terlepas dari status atau agama orang. Jadi itulah kabar baik ya, kabar yang membebaskan ya, kabar yang membuat kita suka hati dan enteng ya. Iya. Yesus selalu mengajarkan bahwa Allah itu murah hati, Allah itu memberikan matahari dan hujan kepada orang baik maupun orang jahat. Iya. Dua-duanya dikasih matahari dan hujan. Allah tidak membeda-bedakan manusia. Bahkan lebih ekstrim lagi, Yesus mengatakan Allah membiarkan benih gandum dan benih ilalang tumbuh bersama. Iya, betul Romo. Dibiarkan tumbuh bersama. Artinya Iya. Allah pun memberikan kesempatan, ya, kesempatan hidup kepada orang jahat. Iya. Ya, siapa tahu mungkin dia bisa bertobat. Iya. Sikap Allah yang membebaskan juga tampak dalam soal aturan kenajisan. Oke. Kita tahu bahwa banyak agama masih memegang aturan najis tidak najis ini. Oh iya. Haram halal ya. Iya. Beragama, bersikap saleh dan suci artinya mencegah untuk tidak bersentuhan dengan hal-hal kotor atau najis. Namun apa yang dilakukan Yesus? Dia justru bergaul dengan orang-orang najis. Dia bergaul dengan pelacur, Iya. dengan pemungut cukai, dengan orang kusta, dengan orang Samaria ya. Yesus mengatakan bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, Iya. tapi orang sakit. Dan dengan tegas dia mengatakan bukan apa yang masuk dalam perutmu yang menajiskanmu, tapi apa yang keluar dari dirimu yang membuatmu najis. Iya. Jadi sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita ya. Yesus itu hidup ya, dan dia tinggal di antara kita. Dan dia menjadi kabar sukacita karena lalu dia memberikan kepada kita cara beragama, cara mengejar kesucian yang kayak menembus batas-batas gitu ya, sekat-sekat begitu ya. Kita dibebaskan untuk sungguh-sungguh hanya berfokus pada Allah yang murah hati, Allah yang penuh cinta kasih ya. Di luar itu perbedaan-perbedaan hanyalah sesuatu yang sifatnya sekunder. Oke. Iya. Baik Romo. Terima kasih Romo. Pesan Romo dari bacaan Injil ini sangat pas banget dengan kita yang sedang melaksanakan Pancasila sila yang keempat ya Romo ya. Amalkan Pancasila kita berhikmat, bangsa bermartabat itu Romo. Karena seringkali masih banyak orang di luar sana yang membeda-bedakan. Betul. Dan diharapkan kita sebagai pengikut Kristus itu punya daya tarik tersendiri, punya sesuatu yang berbeda ya Romo. Betul. Dari mereka semua. Iya. Iya, bagaimana nih menurut Romo konkretnya Romo? Mungkin di dalam lingkungan masyarakat gitu ya Romo, cara kita bisa jadi seseorang atau kelompok yang berbeda dari mereka, sikap konkret apa yang bisa kita lakukan Romo? Memang kita de facto kita hidup di negara yang plural ya. Iya. Di Jakarta ini kelihatan sekali orang berbeda suku, berbeda Iya. ras, berbeda agama, berbeda keyakinan politik ya. Ya de facto Indonesia seperti itulah, kita hidup di negara yang plural. Iya. Dan memang ada bahaya akhir-akhir ini bahwa kebinekaan ya, pluralitas itu bukan menjadi aset ya, tetapi malah menjadi apa ya, potensi yang negatif. Iya. Ya. Ya seperti itu ya, dinamika dari demokrasi seperti itu. Kita semacam terbawa dalam sekat-sekat ya, perbedaan-perbedaan. Nah, saya kira pesan dari
Injil hari ini ya, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita ya. Roh itu tampak dalam kehidupan konkret ya. Saya kira bagi kita orang Katolik ya, ya sudah, kita harus meyakini sekali lagi ya bahwa pluralitas itu adalah keniscayaan. Kita tidak bisa berharap bahwa manusia itu menjadi seragam, menjadi satu, nggak mungkin. Dan kita dibekali wisdom ya, kebijaksanaan dari Yesus bahwa yang penting bukanlah baju luar dari seseorang ya, bukanlah golongan atau kelompok ya, tetapi yang penting adalah sekali lagi kebaikan hati, kasih ya, ketulusan ya. Lalu yang kita lihat dari contoh-contoh yang saya katakan tadi itu, bahwa apapun yang kita lakukan adalah menghidupkan mereka yang menderita, mereka yang sakit ya. Itu makanya penting dalam relasi masyarakat yang mungkin sekarang menjadi agak lebih sulit ya. Misalnya di kampung-kampung dulu itu biasa kalau ada kematian, entah orang Muslim, orang Katolik, orang Protestan, orang agama apapun pada layat ya, lalu gotong royong ya. Tapi kemudian sekarang ini kan mulai terjadi sekat-sekat ya. Jadi kalau ada mereka dari agama tertentu meninggal, lalu kita mau datang, kita semacam tidak boleh ya. Ya sudah. Ini memang susah ya, karena bukan kita yang tidak mau, tetapi mereka yang menolak. Tetapi saya kira tetap penting ya, kita tetap berusaha datang ya, menunjukkan duka cita kita, menunjukkan simpati kita ya kepada orang yang de facto adalah tetangga kita, ya, de facto juga satu lingkungan dengan kita, begitu ya. Saya kira kita mesti agak gigih ya dalam soal itu, bahwa kita tidak sedang menyebarkan agama, sama sekali tidak ya, tapi kita sedang menunjukkan kasih itu sendiri ya, Romo. Persaudaraan manusiawi kepada lingkungan, kepada tetangga kita. Jadi kita sebagai umat Katolik dituntut untuk lebih ya dalam situasi sekat-sekat yang makin mengeras sekarang ini ya. Kita dituntut lebih berani, lebih yakin ya bahwa Yesus yang kita imani adalah Yesus yang melampaui batas-batas, melampaui sekat-sekat. Dan bagi Yesus sendiri itu tidak mudah. Ya, dia dilawan oleh orang Yahudi ya kan? Iya, sampai disalib ya, Romo. Sampai akhirnya disalib. Ya mungkin saya harap tidak sampai ke situ. Gitu ya. Tetapi paling tidak ketika dia berbicara dengan wanita Samaria, ketika dia bergaul dengan para pemungut cukai, ketika dia bergaul dengan pelacur, apa yang terjadi? Dia direaksi dengan keras kan oleh orang-orang Yahudi. Dan nanti tentu reaksi-reaksi negatifnya akan berujung sampai pada salib. Jadi kalau Yesus sendiri mengalami ketidakenakan ya, penolakan, ketidakenakan, bahkan Yesus didiskriminasi ya, dianggap balelo begitu ya. Ya sudah, kita tidak usah takut juga begitu ya. Betul, Yesus juga mengalami yang sama ya. Masa kita akan mengharapkan yang berbeda begitu. Jadi tentu spiritnya bukan mencari penderitaan, bukan ya, tetapi kita yakin bahwa yang kita lakukan ini demi kebaikan, demi Pancasila, demi hidup bersama ya. Bahwa kalau ada risiko penderitaan, it's okay, itu normal saja. Nggak usah takut juga. Baik Romo, terima kasih Romo. Ini secara khusus Romo, saya merasa tersemangati karena saya dan teman-teman itu dari paroki yang sedang berjuang Romo. Itu paroki Ciledug Gereja Bernadette. Ya, kita memang ada rencana Romo sedang ingin membuat satu pilot project namanya kampung kerukunan ya gitu Romo, supaya bisa membaur dengan masyarakat sekitar. Karena di tempat kami sangat sulit Romo, sudah ulang tahun yang ke-29 kemarin tapi masih belum bisa dibangun. Gerejanya belum bisa dibangun. Iya begitu Romo, dan ya itu tadi Romo berpesan kita harus gigih untuk menunjukkan kasih kita ya Romo, nggak usah takut. Ya, dan juga kadang-kadang begini loh, saya tuh mendengarkan keluhan gimana ya, kadang-kadang kita sendiri itu malah ribet di antara kita gitu loh. Jadi rupanya iklim perpecahan di luar ya, sekat-sekat itu juga mulai masuk ya, mulai masuk ke dalam kita, sehingga kita juga lalu menyekat-nyekat antar diri kita lalu saling ya, padahal ya sebetulnya apa sih begitu ya. Kan sebagai sesama orang Katolik harusnya kita punya spirit yang bisa saling menenggang rasa ya. Sejauh tujuannya adalah sama ya, nggak usah lah saling memprovokasi antar kelompok ya. Betul. Sejauh tujuannya bersama ya kita mungkin nggak bisa kerjasama ya oke.
Tapi paling tidak nggak usah ganggu lah. Iya. Nggak usah ganggu dari kelompok teman-teman Katolik juga yang punya inisiatif ini itu ya. Jadi pertama satu gigih dalam tindakan kasih kepada kelompok luar, tapi juga kita tidak lupa bahwa kita juga punya penyakit yang sama ya terhadap sesama kelompok Katolik sendiri. Kita kadang-kadang juga bersikap seperti itu ya. Iya, betul Romo. Ya ini masa Prapaskah, kita baik menyadari itu dan bagian dari pertobatan kita juga. Iya, baik Romo. Jadi supaya kita juga antar komunitas itu bisa rukun dan damai ya Romo ya. Harapan saya begitu. Iya, baik Romo, terima kasih. Romo masih ada beberapa menit ke muka nih Romo. Apa mungkin Romo punya, masih ada hal-hal yang hendak Romo sampaikan ya? Ya, tentu hari ini kan kita memperingati Bunda Maria ya. Iya. Saya juga tentu pengen berbicara sedikit mengenai Iya, Bunda Romo, Maria. tentu. Ini kabar sukacita yang diterima Maria ya. Iya. Dan kita tahu bahwa Yesus bisa ada di dunia tentu pertama-tama adalah inisiatif Allah ya, malaikat yang datang. Ya. Tetapi inisiatif Allah itu hanya akan terrealisir kalau manusia mau bekerja sama. Ya, jadi Maria mengatakan iya. Maka Maria itu menjadi contoh kerjasama sempurna manusia di depan tawaran rahmat Tuhan. Ya. Saya dan mungkin banyak teman-teman suka menyukai kata-kata Bunda Maria ini. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Terjadilah dalam bahasa Latin fiat ya. F-I-A-T, fiat. Sering orang mengatakan ya fiat ya, fiat voluntas tua, terjadilah kehendakmu. Bayangkan seorang gadis muda, anak dara mengucapkan fiat ya. Dan dari itu lalu Maria menyerahkan seluruh hidupnya untuk fiat itu. Dan berkat kata fiat terjadilah itu, maka seluruh rencana Allah terjadi. Kita juga sering mengatakan fiat ya. Ada satu momen di mana kita mengatakan terjadilah, dan lalu setelah itu seluruh hidup kita akan ditentukan ya, jatuh bangunnya, suka dukanya ditentukan oleh kata yang Anda ucapkan itu. Misalnya untuk pasangan suami istri ya, ketika Anda mengatakan iya kepada pasangan ya, itu kan momen yang sekali lalu mengubah ya. Bagi rekan-rekan religius juga ada momen di mana kita mengatakan iya ya, yang kita ungkapkan saat janji atau kaul ya. Dan dengan iya itu lalu seluruh hidup kita ditentukan ya, dideterminasi ya. Jatuh bangun hidup kita ditentukan oleh kata itu. Dan untuk rekan-rekan yang menjalani profesi tertentu, polisi atau tentara atau pegawai kehakiman ya, juga ada sebuah fiat ya, ada sebuah iya yang begitu diucapkan lalu juga akan menentukan seluruh hidup Anda. Kita punya cita-cita untuk diraih, kita punya komitmen untuk dipegang, dan suka duka kita lalu diukur oleh fiat yang kita ucapkan itu. Saya suka merenungkan kata-kata Maria ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu ya. Sejak muda saat saya di SMP ya, mau menghadapi ujian ya, saya suka ke Gua Kerep Maria di Ambarawa ya, berdoa merenungkan kata terjadilah. Ya. Kenapa? Ya karena kalau mau ujian itu kan kita takut ya. Lalu dengan mengucapkan kata terjadilah padaku menurut perkataanmu itu kita merasa semacam diajak pasrah ya. Dengan berani mengatakan terjadilah, tiba-tiba saya menjadi lebih tenang ya. Semua persiapan itu lalu bisa dipasrahkan gitu ya. Nggak lagi obsesif harus ngapalkan begitu ya. Tapi kita lebih nyantai. Saat mau masuk seminari, saat juga masuk ke hidup religius, saat menghadapi momen-momen penting di mana saya merasa diuji ya, di mana sepertinya iman saya ditantang, renungan atas Sabda Maria ini begitu menenangkan dan membuat saya berani untuk keep on moving ya. Terus bergerak, terus berjalan menyongsong apa yang memang harus terjadi. Saya selalu membayangkan Bunda Maria masih muda yang tidak tahu apa-apa yang akan terjadi ya, tapi begitu percaya pada kehendak Tuhan, sepenuhnya mempercayakan apapun yang akan terjadi di masa depan pada Tuhan. Ya. Maka mengingat, mendoakan dan mencontoh sikap Maria yang dengan rendah hati mengatakan terjadilah itu, kita semua saya harap bisa diberanikan ya. Kita selalu optimis ya, menyambut masa depan yang penuh tantangan ya, di mana ada suka, duka dan hal tidak jelas yang harus diterima dan harus diamini. Fiat terjadilah yang terbesar dari Maria tentu saja saat dia berdiri di bawah salib Yesus. Anaknya yang katanya akan dijanjikan menjadi Mesias ya, menjadi raja orang Yahudi, dan sekarang tergantung di kayu salib sebagai penjahat dan kriminal dan ditinggalkan siapa saja. Jadi itulah fiat yang terus selalu harus diulangi, selalu harus dikatakan ya, dalam suka maupun duka ya,
Dan Maria bagi saya menjadi contoh yang sangat konkret pergulatan seorang manusia, ya, manusia, seorang perempuan, ya, ibu, ya, yang menyerahkan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Iya. Baik, Romo Setio, terima kasih Romo. Saya juga sebelumnya mendengar kata terjadilah ini, memang saya kagum dan hormat, cinta sama Bunda, tapi belum begitu dalam. Dan pada saat ini saya jadi lebih mengerti bahwa kata fiat itu tadi berdasarkan pengalaman pribadi Romo sendiri itu mendatangkan rasa pasrah dan juga tenang, ya. Betul. Romo, ya. Sehingga ya apapun yang akan terjadi udah menyerahkan kepada Tuhan. Ya tentu saja maksudnya bukan kok lalu kita nggak nyiapkan apa-apa, kita nggak bekerja apa-apa, kita tentu tidak, ya. Enggak. Kan Maria itu kan dikenal sebagai figur Anawim, ya, kaum miskin Yahweh yang menantikan kedatangan Allah. Jadi secara religius Maria juga orang yang tekun beribadah. Jadi malaikat itu juga tidak datang sembarangan begitu, ya, enggak lah. Karena Maria adalah orang yang saleh, dia menekuni semacam spiritualitas kelompok tertentu gitu, ya. Maka dari hidup seperti itulah lalu Allah menawarkan kerjasama, ya, dan itu kan tawaran yang luar biasa, ya. Dan Maria berani, ya. Nah maka juga tadi saya bicara mengenai ujian, ya saya dari kecil kalau ujian saya juga sudah belajar, ya. Saya belajar penuh, bahkan saya bangun pagi-pagi jam 4 ya untuk mengulangi lagi, ya. Tapi kan kita tetap takut, ya. Kalau pas mau ujian itu kan zaman saya dulu kayaknya ujiannya susah-susah begitu. Sama sebetulnya Romo sama anak sekarang. Sekarang anak-anak SMA lagi pada ujian, Romo. Dan nasihat Romo ini luar biasa. Pasti jadi bisa kita tetap menyiapkan, tapi kan biar bagaimanapun kalau kita mau ujian itu kan takut, ya. Takut. Betul, nah, Romo. Kadang-kadang kalau kita takut, semakin kita takut itu malah apa yang kita ingat, kita hafalkan itu malah nanti nggak keluar. Maka kita itu harusnya justru pasrah. Tenang, jadi ya, Romo. kalau kita udah nyiapkan semuanya, carilah cara untuk pasrah. Nah, saya menemukan sabda Bunda Maria terjadilah padaku menurut perkataanmu ini membantu saya, ya, untuk tidak takut, untuk udahlah kan sudah disiapkan semuanya, jadi tidak usah keserah-serah gitu, ya. Apa yang akan terjadi terjadilah begitu kan, toh kita udah menyiapkan. Demikian juga dalam banyak hal dalam peristiwa hidup kan kita juga begitu. Biasanya kita tuh sudah punya planning, kita tuh udah punya rencana macam-macam dari kita siapkan. Tapi kan yang namanya momen besar, ya, misalnya mau pernikahan atau punya anak atau apa, kan banyak surprise, ya. Dan kalau kita terlalu pengen memegang planning kita, memegang rencana kita, kadang-kadang kan malah jadi kacau loh. Kita harus berani pasrah. Nah, satu contoh paling tidak dari pengalaman saya, yaitu seperti Maria berani mengatakan fiat, ya, terjadilah. Baik, Romo, kita bersyukur, ya, Romo, Gereja Katolik mempunyai Bunda seperti Bunda Maria ini yang banyak sekali dapat kita teladani sikap-sikapnya untuk semuanya, bukan hanya untuk kaum ibu aja, ya, Romo. Tentu saja. Dan juga, Romo, saya ada sharing sedikit, Romo. Bunda Maria ini juga ternyata bisa jadi inspirasi bagi umat Kristen yang bukan Katolik, Romo. Dan itu terjadi di keluarga saya. Fiat terjadilah ini, Romo. Jadi ipar saya tuh dulu punya hubungan yang tidak jelas dengan wanita yang dia cintai, karena belakangan wanita yang dia cintai ini selalu menjauh ceritanya, Romo. Nah, padahal adik ipar saya ini bukan dari Katolik, tapi dia cerita sama saya, dia bilang, Ci, saya setiap sebelum berangkat ke gereja, saya mampir ke katedral. Saya pikir gini, loh ngapain? Saya bilang gitu, mampir ke katedral berdoa. Iya, saya berdoa. Di mana? Saya bilang di dalam gereja. Bukan, dia bilang, tapi di belakang itu loh, Ci, yang ada Gua Maria, katanya. Saya merasa, katanya, entah mengapa, ya, saya kok bisa tenang, bisa merasa pasrah gitu loh. Ya mungkin dia tidak tahu kata fiat terjadilah ini, tetapi mujizat terjadi, Romo. Karena dia rajin setiap sebelum berangkat kerja itu datang ke gua di belakang katedral ini, dan dia hanya duduk, katanya, Romo, karena dia nggak tahu doa Salam Maria. Dia hanya duduk dan dia melihat, katanya, patung Bunda Maria itu, hati dia adem. Dia cuma mengimani bahwa oh ini mamanya Yesus, mamanya Yesus yang ada di gereja Katolik gitu. Jadi dia cuma lihat gitu, tapi perasaan dia adem. Dan sampai sekarang ipar saya itu sudah menikah dengan wanita yang dia cintai, anaknya udah 2. Syukurlah. Itu karena ini, Romo, maksudnya ya dia punya pengalaman pribadi dengan kata fiat. Betul. Di Gua Maria Kerep itu atau di banyak Gua Maria, di Indonesia ini kita punya banyak sekali Gua Maria. Saya kira banyak orang mengalami pengalaman yang sama, ya. Jadi
Kalau ada masalah ya, ya terutama ya kalau kita ada masalah ya, Iya. itu hanya dengan duduk, Iya. hanya dengan berada di sana ya, lalu mengingat siapa Maria, Iya. itu memang sesuatu terjadi begitu loh. Ya begitu saja, dan nyatanya di tempat kita ya begitu, banyak Iya. orang ribuan ya. Iya. Gua Maria Kerep itu kalau weekend atau kalau hari libur itu ribuan orang. Ribuan orang ya Romo ya. Iya, dan, Dan itu saya juga senang dilestarikan ya. Saya juga senang seperti itu. Juga saya kira di luar negeri kayak di Lourdes atau di mana itu di Portugal, Iya. Fatima sama Iya. ya. Iya. Itu tempat-tempat yang selalu banyak orang datang mencari kesegaran ya, mencari peneguhan ya. Iya. Karena sekali lagi Bunda Maria adalah wanita yang sederhana Iya. ya. Orang hamba Yahweh yang taat ya. Iya. Yang ya tidak memiliki ajaran, tidak mengajarkan macam-macam, tidak revolusioner ya, tapi Iya. kesederhanaan dan keteguhan serta kepasrahannya pada Allah itu untuk kita semua pas ya. Iya, betul Romo. Dan pada hari ini kita merayakan secara khusus ya Romo ya. Betul, jadi Bunda hari Maria raya ya. kabar sukacita ya. Iya, kabar sukacita ini dari Bunda Maria ini kita juga bisa belajar Allah yang tadi Romo katakan ya, Allah yang murah hati. Yang memberikan apa Romo? Hujan buat Hujan. orang baik dan orang jahat. Betul. Iya. Ya. Allah yang murah hati. Barangkali ada ini Romo, apa ya? Kita sebagai misalnya kita merasa orang jahat nih Romo. Ya. Gimana caranya supaya kita bisa percaya bahwa Allah tuh murah hati gitu loh Romo. Kita orang jahat ceritanya. Kalau kita orang baik yang tekun, rajin berdoa akan lebih mudah untuk mengalami Allah murah hati. Tapi kalau orang jahat gimana ya Romo? Mungkin ini aja, terbuka pada hidup Anda. Jadi iya. lihatlah hidup Anda, Iya. apa yang Anda alami, apa yang Anda perbuat ya. Iya. Dan bukalah mata Anda ya, bahwa Allah itu selalu menawarkan kesempatan. Ya, selalu. Saya pernah ngomong dengan teman yang dulunya preman begitu ya. Apa-apa langsung sikat, bras begitu ya. Entah bagaimana ya, ada pengalaman kecil begitu ya, lalu dia bisa berbalik total, dan dia tidak menjadi Katolik ya, tetapi dia menjadi seorang kejawen yang lalu menjadi sangat lembut, menjadi sangat hati. Ya murah hati, pokoknya menjadi orang yang baik gitulah. Jadi kesempatan itu selalu ada. Iya. Nah, jangan putus asa, jangan menganggap wah saya orang jahat, saya dengan demikian ya sudahlah saya di sini saja, enggak. Saya kira kalau Anda membuka mata, Anda lihat sekeliling Anda, mungkin istri Anda atau suami Anda atau anak Anda atau tetangga Anda, Tuhan selalu berkarya, Tuhan selalu menyapa. Semoga hati Anda dibuka. Ya. Baik Romo, terima kasih Romo. Ya. Semoga dalam masa pertobatan ini juga semakin banyak orang berdosa, termasuk saya, lebih dekat dengan Tuhan ya Romo ya. Membuka hati, membuka mata. Betul. Baik, terima kasih Romo. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu, tetapi mungkin kalau masih ada yang hendak disampaikan, silakan Romo. Enggak ada, saya hanya nanti untuk doa penutup. Oh iya, baik saya Romo. Saya ingin berdoa pada Bunda Maria. Iya, amin Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah saat ini kita bersama-sama berdoa kepada Bunda Maria bersama dengan Romo Setio. Kita siapkan hati kita dan kita berusaha untuk bisa bersikap hening. Marilah kita berdoa. Bunda Maria, Engkau teladan hidup semua orang beriman. Keberanian-Mu menerima Yesus dalam rahim-Mu membuat kami semua mengalami sukacita kedatangan Allah yang telah dijanjikan, sehingga kami memiliki Allah yang sungguh menyertai kami. Terima kasih untuk iman dan keberanian-Mu. Bantulah kami ya Maria, dampingilah kami, umat-Mu, gereja-Mu, agar kami juga berani mencontoh fiat-Mu, mencontoh sabda-Mu yang mengatakan terjadilah, untuk mengikuti kehendak Allah. Semoga kami selalu sederhana dan tulus seperti diri-Mu yang menyambut Immanuel dengan sukacita. Semoga kami selalu tabah dan percaya seperti diri-Mu yang merangkul tubuh putra-Mu yang mati karena dosa-dosa manusia. Semua doa ini kami hunjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita juga akan mohon berkat Tuhan melalui Romo Setio. Baik.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian di sini dan orang-orang yang ada dalam hati kita yang kita doakan senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat. Amalkan Pancasila. Kita berhikmat, Bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches can I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such long and sorrow or thorns compose, so reach a crown.